Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian semua? Semua dalam keadaan sehat, semua diberkati Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya tetap menyapa buat saudara-saudara saya yang hari ini tetap giat dalam pelayanan pemberitaan Injil hingga sampai ke suku-suku pedalaman, naik gunung, turun gunung, lewat laut, menyeberangi sungai, berjalan bermalam-malaman di hutan. Saya percaya apa yang kalian lakukan untuk kemuliaan Tuhan pasti akan mendapat balasan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya juga mengucapkan salam saya kepada seluruh jemaat MCC yang dikasihi Tuhan, juga orang-orang yang mendukung saya secara pribadi di dalam finansial untuk pelayanan ke suku-suku pedalaman. Saya percaya Tuhan yang akan membalas saudara. Saya tidak bisa membalasnya, tetapi Tuhan yang membalas. Diberkati orang yang melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya juga menyampaikan salam saya kepada seluruh keluarga saya dan famili saya, juga anak-anak rohani saya, tetap di dalam Tuhan. Sebab hari ini sudah dekat dengan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Apa yang saya ucapkan tertulis di bawah ini. Tayangan hari ini, firman Tuhan, saya beri judul Pidato ujaran kebencian kena tamparan langsung mati. Sejak awal sejarah umat Tuhan selalu ada dalam ancaman untuk dimusnahkan, dibunuh, genosida, saudaraku. Genosida sendiri artinya adalah tindakan yang disengaja untuk menghancurkan suatu kelompok orang. Biasanya selalu didefinisikan dengan kelompok etnis nasional, ras, dan agama. Kata genosida itu dikarang atau dicetuskan oleh Raphael Lemkin, saudara. Genosida sendiri adalah pemusnahan, pembunuhan secara massal. Saudaraku, kalau kita lihat dalam cerita dari kitab Esther, Haman menyusun muslihat untuk memusnahkan orang Yahudi. Namun berkat pertolongan Esther, bangsa Yahudi selamat dari rancangan Haman. Ini terjadi pada tahun 473 sebelum Masehi. Firaun pernah membunuh secara genosida bayi laki-laki, dan saudara tahu, Musa yang diselamatkan justru masuk dalam istana Firaun. Sebuah catatan infantisida dalam Alkitab yang dilakukan oleh Herodes Agung, di mana memerintahkan semua anak laki-laki di Bethlehem untuk dimusnahkan. Karena ia khawatir tahtanya akan kehilangan, karena ada seorang raja Yahudi yang baru saja lahir, seperti yang diceritakan oleh orang-orang Majus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, orang percaya dihadapkan dengan ancaman dibunuh, saudara. Saudara, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ketika kita ikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan satu tantangan yang harus kita alami, yang harus kita jalani, yaitu, saudaraku, menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Saudaraku, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kamu akan dibenci oleh orang karena aku. Tetapi bukan karena mereka membenci kamu, tetapi karena mereka membenci terang yang ada padamu. Ini tantangan bagi kita, orang percaya punya resiko untuk dibenci, saudaraku. Saudara, mengapa orang Kristen atau orang percaya tidak akan membalas kejahatan yang dialaminya? Mengapa orang Kristen ketika dianiaya, dia tidak membalasnya, saudaraku? Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Oleh sebab itu orang percaya, orang Kristen tidak akan pernah membalas aniaya yang dialaminya. Dia serahkan kepada Tuhan dan dia hanya mengasihi. Perintah Tuhan itu mengasihi musuhmu dan berdoa baginya. Saudaraku, begitu banyak orang yang akhirnya yang berbuat jahat terhadap orang percaya akhirnya menjadi orang percaya. Karena apa? Doa orang-orang benar yang teraniaya, mereka mendoakan. Mereka tidak membalas, saudaraku. Mereka tidak akan membalas, tetapi mereka mendoakannya di hadapan Tuhan. Satu perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Itu tidak gampang, saudaraku. Tetapi itu harus dilakukan, mengasihi musuh. Kemudian saudaraku, dikatakan dalam Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara mengerti mengapa orang percaya tidak akan membalas? Karena apa? Pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Pada bagian ini, saya akan menunjukkan kepada saudara seperti yang tertulis di Alkitab, di mana ada seorang pemimpin yang begitu jahat, begitu kejam, dan gila kekuasaan, di mana ia menjadikan kekuasaannya itu sebagai berhala sesembahannya. Jadi dia terus mencari kekuasaannya. Namanya Herodes Agripa Agung. Dia merupakan seorang politisi, saudaraku. Dia berhasil membuat daerah Yudea menjadi kaya, bahkan melebihi kekayaan Tirus dan Sidon. Dikatakan bahwa dua kota yang sebenarnya makmur ini mendapat makanan. Jadi Herodes Agripa Agung ini dia memiliki kecakapan yang handal sehingga Yudea menjadi makmur. Tetapi di balik semuanya itu, dia gila kekuasaan, dia gila hormat, saudaraku. Dia faham kebesaran yang mengerikan, saudaraku. Kita akan melihat satu persatu apa yang terjadi terhadap Herodes ini, saudaraku. Dalam kitab Kisah Para Rasul 12, ayat pertama dikatakan, kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Saudara, di sini dituliskan bahwa Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Apa yang terjadi? Apa yang salah terhadap jemaat? Jemaat tidak salah, saudaraku. Tetapi ketika Herodes akan menganiaya orang Kristen dan pemimpin-pemimpin orang Kristen, ini menjadi kebanggaan, ini menjadi sanjungan bagi orang Yahudi secara umum, saudaraku. Dan Herodes mengambil sisi itu untuk mencari popularitasnya supaya dia dikagumi dan dihormati banyak orang. Makanya objek penderitanya adalah jemaat Kristen. Dia menganiaya, dia melakukan tindakan keras supaya apa? Mendapat pujian. Dikatakan ayat kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ini dia tunjukkan dengan pedang, artinya dia gorok lehernya, dibunuh yang namanya Yakobus, supaya orang Yahudi senang melihat yang namanya Herodes mampu membinasakan genosid orang-orang Kristen dan pemimpin-pemimpin orang Kristen. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, lihat bahwa ketika dia melakukan tindakan keras dan membunuh Yakobus dengan pedang, membuat hati orang Yahudi senang. Dikatakan ayat ketiga di situ, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Intinya, Petrus juga akan dibunuh. Dia coba, Petrus diambil lagi. Dan waktu itu adalah hari raya roti tidak beragi. Justru di dalam hari raya keagamawian, di situ Herodes melakukan tindakan, yaitu mengambil Petrus dan menahan Petrus untuk dibunuh. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya
di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit, berarti 16 orang, saudaraku, 16 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan Petrus ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara, saya mau katakan di sini, Herodes makin meluaskan tindakan-tindakan kekerasannya untuk menganiaya jemaat orang Kristen. Herodes makin brutal, makin tidak terkontrol. Kekuasaannya yang menjadi sesembahan berhalanya, dia makin menjadi-jadi. Saudaraku, setelah Yakobus dibunuh, dia mau membunuh Petrus. Petrus ditangkap, dipenjarakan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Herodes tahu Petrus ini luar biasa. Petrus ini punya kuasa. Sehingga Herodes pakai 16 orang, pakai 4 regu. Karena takut nanti yang namanya Petrus mencoba memanuver para prajurit sehingga prajurit lemah. Oleh sebab itu dikasih 16 orang, 4 regu yang menahan Petrus. Sementara Petrus biasa saja, saudaraku. Petrus tidak membawa senjata. Dia datang apa adanya, saudaraku. Saudaraku, di balik semuanya itu, jemaat mendoakannya. Suatu kekuatan anak-anak Tuhan berdoa. Amin. Suatu bukti bahwa Allah kita hidup, berdoa. Suatu bukti bahwa Allah menolong kita, berdoa. Di dalam doa itu mengerjakan kuasa yang luar biasa daripada Tuhan. Di dalam doa itu menarik kekuatan Tuhan dari surga turun ke bumi untuk menolong kita. Jemaat dengan tekun berdoa. Jemaat dengan sungguh-sungguh tekun berdoa. Jemaat dengan sungguh-sungguh memberikan waktu berdoa. Saudaraku, mereka berdoa kepada Allah yang hidup. Mereka berdoa kepada Tuhan Yesus yang hidup. Nama di atas segala nama, pemerintahan di atas segala pemerintahan, penguasa apapun di atas segala penguasa, di situ Yesus ada. Maka mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, cerita di dalam Fatsal ini, Petrus dilepaskan oleh malaikat. Jadi dalam cerita ini tiba-tiba malaikat datang mengunjungi Petrus di penjara dan Petrus dilepaskan dan dibawa keluar. Saudaraku, 4 regu 16 orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak tahu, tiba-tiba Petrus dibawa keluar. Itu rantainya lepas dan dibawa oleh malaikat keluar. Ayat 9 saya mau bacakan di sini. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Saudaraku, ini ayat ini sungguh ajaib. Petrus mengalami suatu mujizat, malaikat mengeluarkan dia dari penjara, tetapi Petrus menyangka ini penglihatan. Unbelievable, dia tidak bisa percaya. Ini penglihatan atau ini sungguh-sungguh terjadi? Dalam ayat 9, Petrus menyangka ini hanya penglihatan. Ini hanya visi dia bahwa dia akan keluar. Padahal sungguh itu terjadi, dibawa keluar oleh malaikat. Sudah tahu, apa yang dilakukan Tuhan itu tidak bisa dicerna dengan akal. Apa yang diberikan oleh Tuhan berupa mujizat, manusia tidak bisa menelaah. Amin. Manusia tidak bisa menyangka, manusia tidak bisa merekayasa, karena tiba-tiba dengan mujizat yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dipikirkan di dalam hati, tiba-tiba Tuhan sediakan. Tuhan menolong Petrus, dibawa keluar oleh malaikat. Petrus sendiri saja mengatakan, ini penglihatan atau sungguh-sungguh terjadi. Firman Tuhan katakan, mujizat itu sungguh-sungguh terjadi. Hari ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mujizat itu masih berlangsung. Saudara sementara mengalami suatu penganiayaan, suatu ketidakadilan, saya mau katakan, mujizat itu sementara terjadi dalam hidupmu.
Artinya Allah tetap membela. Karena ada orang-orang yang terus mendoakan, dengan tekun mendoakan kepada Tuhan, sehingga Allah memberikan mujizat itu kepada Petrus. Amin. Ayatnya ke-19, Herodes menyuruh mencari Petrus. Ini bahasa Jawanya blingsatan, kebingungan. Dia bingung kok Petrus bisa keluar. Ada 16 orang, ada 4 regu, orang-orang pilihan, prajurit pilihan, kok bisa keluar. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak temukan. Herodes tahu Petrus keluar. Herodes mencari Petrus dengan segala cara, cari Petrus, tetapi tidak menemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu, prajurit-prajurit pilihannya itu, dan membunuh mereka. Saudaraku, ketika idealisnya Herodes tidak kesampaian, karena dia ingin membawa Petrus nanti pada hari raya untuk diperhadapkan dengan orang Yahudi, tidak kesampaian. Idealis keinginannya, kebanggaannya dipuja-puji, disorak-sorakin orang, tidak kesampaian. Dia marah. Dia bunuh pengawal-pengawal itu. 16 orang itu, 4 regu itu dibunuh oleh Herodes. Saudaraku, ini keadaan Herodes. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 22 dan 23, dikatakan demikian. Pada suatu hari yang ditentukan, jadi sudah ditentukan oleh Herodes, sudah dirancang, sudah dipersiapkan dengan event organizer yang hebat. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, jubah kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Di depan ribuan orang banyak dia berpidato, saudaraku. Dan dikatakan ayat 22, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ketika pidato itu bukan hanya monolog, tetapi pidato itu jadi dialog. Karena apa? Karena rakyat juga membalasnya. Dikatakan, apa yang dikatakan oleh rakyat? Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Waduh, dia senang sekali, saudaraku, karena dia rindu untuk dipuji. Kesenangannya dipuji, disembah orang, saudaraku. Saudaraku, ayat ke-23, tiba-tiba apa yang terjadi? Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Saudaraku, di dalam puncak kebesaran kejayaannya, dia berpidato dengan lantang, dengan suatu kuasa yang dia miliki. Dia mengatakan di depan ribuan rakyat. Apa yang terjadi? Seorang malaikat menampar Herodes, dan Herodes mati. Keinginan Herodes untuk memperkokoh kerajaannya gagal. Sebenarnya pidato di depan banyak orang itu merupakan dasar-dasar kekuatan untuk dia memperkokoh kerajaannya. Tetapi setelah pidato tiba-tiba mati, itu gagal, saudaraku. Untuk memperkokoh kerajaannya gagal. Dia tidak tahu bahwa manusia harus berhadapan dengan Allah. Dia tidak tahu bahwa manusia punya waktu. Dia bisa mati. Gagalnya apa, saudaraku? Karena dia tidak bisa menjaga tahanannya, karena Tuhan yang membawa tahanan itu keluar. Jadi dia dengan 4 regu tidak bisa. Karena apa? Tuhan yang membawa Petrus keluar. Tuhan sendiri yang berniat untuk menghancurkan pemimpin yang jahat ini. Tuhan menggagalkan rencana Herodes untuk mengambil hati orang Yahudi. Mengerti, saudaraku? Jadi ketika dia di atas tahta dan berpidato, di situ Tuhan gagalkan untuk mengambil hati orang Yahudi, membawa Petrus. Tidak bisa, saudaraku. Pemimpin yang begitu kejam, pemimpin yang begitu rakus,
pemimpin yang haus akan pujian, pemimpin yang menggunakan kejahatan secara terselubung, akhirnya dibukakan Tuhan. Dan Tuhan tampar dan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosefus mencatat di mana Herodes pada waktu itu merasakan sakit dada yang begitu luar biasa dan turun sampai ke perut. Dan selama 5 hari dia menderita sakit dan akhirnya mati. Ketika ditulis dimakan cacing, itu tubuhnya busuk, saudara. Herodes mempunyai kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Tetapi Allah mampu membuang dia ke dalam kesengsaraan yang abadi. Ketika orang percaya hanya diam dan berdoa, ketika orang percaya tidak merencanakan yang namanya pembalasan, tetapi orang percaya bertekun berdoa di rumah, Allah yang turun untuk membalaskannya. Akhirnya Herodes gagal, saudaraku. Dia mati di dalam kekuasaannya yang belum tercapai. Kuasa politik akan berakhir, kuasa militer tidak akan kekal, kuasa senjata akan ditaklukkan, kuasa penindas akan dimatikan, tetapi kuasa Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil tidak akan pernah berakhir. Siapa yang memberi hormat kepada Allah akan menuai kemuliaan yang kekal. Tetapi siapa yang mencari hormat bagi manusia akan menuai kebinasaan. Siapa yang sujud kepada Allah akan dipimpin dengan kuasa Roh Allah yang maha tinggi. Tetapi siapa yang menghina Allah akan ditaklukkan oleh Allah. Saya akan menunjukkan suatu perbandingan comparable, saudaraku, antara Herodes dan Paulus ketika di depan banyak orang. Saudaraku, kalau di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dengan bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dan dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak, ribuan orang, kepada rasul-rasul itu, kepada Barnabas dan Paulus. Ayat 14 dikatakan, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu, terjun di antara kerumunan ribuan orang di situ, lalu ia berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ini perbedaannya, saudaraku. Ini perbedaannya antara Herodes yang haus kekuasaan, sementara dua rasul ini yang sungguh-sungguh orang rendah hati, taat kepada Tuhan, tidak mencari kemuliaan dunia. Ketika disembah, diagung-agungkan, justru mereka lari tengah orang banyak dan mereka berseru, "Kami ini orang biasa saja. Kami jangan disembah, kami jangan diagung-agungkan. Agungkan Tuhan, jangan agungkan manusia. Bersorak bagi namanya, bukan nama saya." Ini, saudaraku, beda, saudaraku. Mengerti? Beda. Kadang kita sebagai orang percaya melihat aniaya, kebencian yang ditujukan kepada orang-orang percaya, kita lihat kok kelihatannya Tuhan tidak bertindak apa-apa. Kelihatannya kok tetap saja kita mengalami hal penganiayaan ini. Saudaraku, saya mau katakan, sebenarnya Tuhan sementara
merancangkan sesuatu yang besar bagi umatnya. Oleh sebab itu saudaraku, tetap tekun dalam doa. Dalam segala kesulitan yang kita hadapi, tetap tekun dalam doa. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebagai orang percaya tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru kami akan mendoakan musuh-musuh kami Tuhan, supaya mereka bertobat, supaya mereka percaya kepada Allah. Karena tujuan hidup kami Tuhan tidak mencari kekayaan dunia. Kami tidak mencari kemuliaan dunia, tetapi kami mencari Tuhan. Kami rindu hidup di dalam kehidupan yang kekal nantinya Tuhan. Hidup selamanya di dalam kekekalan. Oleh sebab itu ya Tuhan, apa yang kami alami hari ini, biarlah setiap orang yang mendengarkannya mengalami kekuatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami penyataan Tuhan dalam hidupnya. Seperti Petrus Tuhan. Petrus melihat mujizat, Petrus mengalami mujizat. Begitu juga kami Tuhan, dilepaskan dari segala jerat kejahatan, penganiayaan, dan genosid. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan menjemputmu di awan yang permai. Amin. Baiklah, saudaraku, Tuhan memberkati saudara. Salam misi Injil. Sampai jumpa. Amin. Haleluya.